Dengan demikian ekspektasi publik dan ekspektasi kita semua nanti bisa berjalan. Ini saya kira satu prestasi dari pemerintah Pak Jokowi. Pemerintah telah mempercepat integrasi dan keterpaduan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Kementerian Pan-RB melalui Asisten Deputi SPBE telah berhasil mengakselerasi transformasi pemerintahan digital di Indonesia. I think one of the best achievement for the Ministry of Pan-RB is that SPBE team received Korean Prime Minister's Award last year, thanks to their dedication to promote public service using digital transformation to citizens. Transformasi ini tercermin dari capaian signifikan dalam Indeks SPBE Nasional dan Indeks Internasional. Nilai Indeks SPBE Nasional naik dari 2,34 menjadi 2,79. Sementara peringkat dalam UN E-Government Development Index meningkat dari 88 menjadi 77. GovTech Maturity Index juga meningkat dari nilai B menjadi A pada tahun 2022. These milestones showcase Indonesia's commitment to digital innovation, with the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform leading the National E-Government Coordinating Team in advancing digital transformation. Kementerian Pan-RB telah menerbitkan kebijakan strategis untuk mempercepat transformasi pemerintahan digital di Indonesia. Kedua peraturan ini menjadi landasan untuk membangun arsitektur SPBE yang terintegrasi serta mewujudkan layanan digital yang citizen-centric. Resmi saya luncurkan Kartek Indonesia dengan nama INA Digital. Pada 27 Mei 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. INA Digital bertugas sebagai koordinator ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia, mengintegrasikan ribuan aplikasi yang sebelumnya terpisah-pisah. Terakhir saya titip setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, milik Pemda saya. Tidak boleh lagi. INA Digital, Kementerian Pan-RB, dan pemilik aplikasi SPBE Prioritas berkomitmen meluncurkan portal nasional. Dengan strategi ini, Indonesia bisa meningkatkan fondasi dan tata kelola digital, serta meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Kementerian Pan-RB untuk Indonesia. Berdasarkan video sebelumnya, video Best Practice Inovasi yang berasal dari instansi pemerintahan, kami mengambil dari instansi Kementerian Pan-RB, di mana tujuannya adalah transformasi digital ini melalui Kementerian Pan-RB dan penguatan ekosistem seperti INA Digital, itu bertujuan untuk mengintegrasikan layanan digital pemerintah yang sebelumnya tersebar di banyak aplikasi, lalu mewujudkan layanan publik yang terpadu, cepat, dan responsif. Kemudian meningkatkan efektivitas implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, serta mendorong tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi, dan memperkuat koordinasi antar instansi dalam satu ekosistem digital nasional. Transformasi digital saat ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan, serta mampu merespon kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Transformasi digital memberikan berbagai manfaat nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penerapan teknologi digital, proses kerja menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Adapun manfaat transformasi digital antara lain, yang pertama, efisiensi layanan publik, di mana proses birokrasi menjadi lebih cepat dan sederhana, serta mengurangi penggunaan dokumen manual. Yang kedua, meningkatkan responsivitas, pemerintah dapat merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, integrasi data dan layanan, mampu mengurangi duplikasi aplikasi
serta mempermudah pertukaran data antar instansi. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas, di mana proses layanan dapat dipantau secara digital sehingga lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah diakses, efektif, dan efisien. Yang terakhir, peningkatan indeks kinerja pemerintah. Transformasi digital dapat mendukung peningkatan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan UNI Government Development Index. Dengan demikian, transformasi digital menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keunggulannya dalam implementasinya, transformasi digital pemerintah menghadirkan berbagai keunggulan yang mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan integrasi data, serta memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Adapun beberapa keunggulan utama dari inisiatif transformasi digital pemerintah antara lain: yang pertama, integrasi layanan secara nasional melalui GovTech Indonesia sebagai orkestrator layanan digital pemerintah. Yang kedua, tersedianya satu platform atau portal nasional yang menyatukan berbagai layanan digital pemerintah dalam satu sistem terintegrasi. Yang ketiga, pemanfaatan data secara terpadu serta interoperabilitas antar sistem dan instansi pemerintah. Yang keempat, skalabilitas yang tinggi sehingga mampu mengakomodasi berbagai aplikasi pemerintah yang sebelumnya terpisah. Yang kelima, standarisasi arsitektur sistem pemerintahan berbasis SPBE agar pembangunan sistem lebih terarah, efisien, dan seragam. Yang terakhir, mendukung perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola digital pemerintah. Dengan berbagai keunggulan tersebut, diharapkan transformasi digital dapat meningkatkan kualitas layanan pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Dalam narasi tersebut dapat dianalisis dari beberapa faktor kunci. Yang pertama, ada kepemimpinan dan komitmen nasional. Pembuatan aplikasi tersebut mendapat dukungan langsung dari Bapak Presiden dan juga kebijakan strategis dari Kementerian Pan-RB, serta adanya arah kebijakan yang jelas dalam pengembangan SPBE. Kemudian yang kedua, ada kebijakan dan regulasi yang kuat. Arsitektur SPBE sebagai pedoman integrasi sistem digital dengan standarisasi yang mengatur pengembangan aplikasi dan layanan. Yang ketiga, ada integrasi dan orkestrasi sistem. Peran INA Digital sebagai koordinator utama ekosistem digital dan juga gabungan ribuan aplikasi menjadi lebih terintegrasi. Yang keempat, ada kolaborasi antar instansi. Dalam pembuatan aplikasi tersebut, mengedepankan sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yang kelima, ada infrastruktur teknologi yang memadai, seperti ketersediaannya platform digital, jaringan, dan sistem pendukung yang stabil. Yang keenam, adalah sumber daya manusia. Terdapat ASN yang adaptif terhadap teknologi digital. Kemudian yang ketujuh, manajemen perubahan atau change management. Perubahan budaya kerja dari manual ke digital, serta adaptasi terhadap sistem baru secara bertahap. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah transformasi digital melalui SPBE dan INA Digital menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kepemimpinan, kebijakan yang kuat, integrasi sistem, kolaborasi lintas instansi, serta kesiapan sumber daya manusia. Dengan faktor-faktor tersebut, pemerintah mampu meningkatkan efisiensi, responsivitas, serta kualitas pelayanan publik secara signifikan. Implementasinya di tempat kerja saya, yaitu di Puskesmas, yaitu digitalisasi layanan, pendaftaran, dan juga antrian. Aspeknya layanan berbasis elektronik untuk efisiensi. Implementasinya yaitu pada pendaftaran online pasien, sistem antrian digital atau juga disebut dengan nomor antrian elektronik, kemudian booking jadwal kunjungan melalui aplikasi. Dengan digitalisasi ini, maka akan mempermudah pelayanan menjadi cepat dan efisien untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Pelayanan pada Satuan Polisi Pamung Praja menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga kecepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat,
Warga dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran peraturan daerah secara real time tanpa harus datang langsung ke kantor. Selain itu, layanan perizinan kegiatan yang memerlukan rekomendasi dari Satuan Polisi Pamung Praja dapat dilakukan secara online, sehingga dapat mempercepat proses administrasi dan meminimalkan birokrasi yang berbelit-belit. Untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, Satpol PP juga dapat memanfaatkan dashboard digital yang menampilkan data ketertiban umum secara terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan, analisis, serta pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Dengan implementasi ini, diharapkan kinerja Satpol PP semakin optimal dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Implementasinya pada instansi saya sendiri, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sistem rekrutmen dan mutasi berbasis merit merupakan penerapan pengelolaan ASN yang dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi. Melalui sistem ini, proses rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan subjektif, melainkan menggunakan data dan penilaian yang terukur. Aspeknya, manajemen ASN berbasis sistem merit, yaitu pengelolaan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi secara objektif dan transparan. Kemudian implementasinya seperti seleksi dan promosi jabatan berbasis sistem digital yang transparan. Proses seleksi dan promosi jabatan dilakukan melalui sistem digital sehingga lebih terbuka dan dapat dipantau oleh pihak terkait. Kemudian tracking riwayat karir ASN. BKPSDM mengelola data riwayat karir ASN secara digital, mulai dari riwayat, jabatan, pendidikan, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Kemudian ada analisis kebutuhan pegawai berbasis data. BKPSDM melakukan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan data beban kerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi. Melalui penerapan sistem rekrutmen dan mutasi berbasis merit ini, diharapkan pengelolaan ASN di lingkungan BKPSDM menjadi lebih profesional, objektif, dan mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.